warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Nama saya Nena Rosita dari SMPN 1 Cisewu, yang pada kesempatan ini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat. Kemudian ada... Perkenalkan, saya Budi Kurniawan dari SDN 2 Mekarwangi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini berperan sebagai coach. Dan perkenalkan, saya Acep Praswadi dari SMPN 4 Cisewu, Kabupaten Garut, dan saya berperan sebagai coaching. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak Budi hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini lagi baik-baik saja, Bu. Bagaimana sebaliknya Ibu Nena kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak Budi. Oh iya, Pak Budi, hari ini akan melakukan proses coaching dengan Pak Acep, bukan ya? Iya, Bu Nena. Hari ini saya mau melakukan coaching dengan Pak Acep, Bu. Oh, begitu ya. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit perlu kita obrolkan dulu, Pak Budi. Boleh tidak? Boleh, Bu Nena, boleh. Iya, begini Pak Budi, nanti pada saat coaching antara coach Pak Budi dan coach Pak Acep, semua prosesnya akan saya amati. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, seperti apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Budi sampaikan atau belum? Dan jangan lupa Pak Budi harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kan ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Boleh Pak Budi? Boleh Bu Nina, mangga. Ya, baik. Untuk yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin Pak Budi kembangkan dalam proses coaching ini? Begini Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan coaching kali ini, saya ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu, Bu. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan coach saya untuk menyampaikan permasalahannya. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti, Bu. Baik, berarti Pak Budi ini nanti ingin mengembangkan ketiga-tiganya dari ketiga kompetensi itu ya? Iya, betul Bu, seperti itu. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Budi kembangkan atau yang ingin Pak Budi observasi nih? Kalau yang lebih spesifik ingin saya kembangkan ya Bu ya, yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif, Bu Nena. Dan satu lagi yang saya ingin kembangkan yaitu jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Jadi ada dua yang saya ingin kembangkan. Oke, ada dua ya Pak ya. Yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak ya? Iya Bu Nena, saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut supaya nanti saya bisa kembangkan lebih lanjut, Bu Nena. Iya, bagus Pak Budi. Nah, kira-kira nih Pak Budi, indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang ingin Pak Budi lakukan itu seperti apa Pak? Kalau untuk indikator ketercapaian yang saya akan lihat yaitu apakah coach saya Pak Acep itu sudah sesuai, sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach saya memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahannya, Bu Nena. Baik,
Berarti Pak Budi, indikator ketercapaiannya adalah saat koci itu nanti ya, Iya, dari Pak Acep. iya Bu, seperti itu. Jadi intinya nih, Pak Acep sebetulnya nanti sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang dihadapi, serta memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak Budi ya? Iya Bu Nena, seperti itu betul sekali. Terima kasih untuk jawabannya ya Pak Budi ya. Sekarang silakan Pak Budi melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti proses coaching kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya siap Bu, nanti kita ngobrol lagi. Oke, silakan untuk melaksanakan coaching ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana nih kabarnya Pak Acep hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik Pak Budi. Bagaimana dengan Pak Budi? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Tadi Pak Acep mengirim pesan, tadi tidak sempat saya buka, jadi baru saya balas sekarang nih. Katanya mau ngajak ngobrol ya? Iya nih Pak Budi, saya butuh teman untuk bercerita atau berdiskusi nih Pak Budi. Oh begitu ya. Memangnya Pak Acep ada permasalahan apa nih sehingga menghubungi saya Pak? Kalau boleh Pak Acep ceritakan sekarang sama saya nih. Jadi begini Pak Budi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan bicarakan dengan Pak Budi, yaitu tentang pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika untuk materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali dalam memahami materi perkalian, padahal materi perkalian di kelas 2 itu kan menjadi dasar untuk pembelajaran matematika di kelas berikutnya, gitu Pak Budi. Oh seperti itu ya. Jadi Pak Acep saat ini tuh mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi perkalian pada murid-murid di kelas 2, begitu ya Pak Acep ya? Iya Pak Budi, rasanya itu kok sulit sekali mengajarkan perkalian di kelas saya Pak. Oh begitu ya Pak Cep. Mungkin begini Pak Cep, tapi mohon maaf nih sebelumnya karena mungkin saya juga tidak bisa berlama-lama nih untuk mengobrol sama Pak Cep. Jadi saya langsung saja ya Pak Cep ya. Pak Acep itu ingin mendapatkan apa sebenarnya dari diskusi atau percakapan hari ini Pak Cep? Oh gini, jadi harapan saya nanti dengan diskusi dengan Pak Budi itu saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham tentang perkalian, itu Pak Budi. Oke, berarti Pak Acep di sini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan di kelas Pak Acep. Nah, berarti apa yang bisa dilakukan Pak Acep ya supaya murid-murid itu bisa memahami materi perkalian itu Pak Acep? Oh ya Pak Budi, jadi ini supaya murid-murid saya itu mudah paham tentang perkalian, sehingga ketika selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya bisa bertanya kepada mereka apakah mereka itu paham atau belum tentang perkalian yang sudah saya terangkan tadi, dan mereka itu menjawab sudah paham. Tapi ketika saya berikan soal dan kemudian saya koreksi, itu kok nilainya jelek-jelek Pak Budi, padahal saya itu kan sudah memberi banyak contoh juga kepada mereka, sudah dijelaskan juga tentang pekerjaan perkalian, tapi ternyata anak-anak itu masih belum paham Pak Budi. Oh begitu ya Pak Cep ya. Nah kalau menurut Pak Acep ini anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti Pak Acep? Kalau menurut saya itu anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses pengerjaan perkalian itu dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian, itu Pak Budi. Oke, jadi anak-anak itu paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkannya dengan benar. Dan nanti hasil akhirnya juga benar, begitu mungkin idealnya ya Pak Cep ya? Iya Pak Budi, gitu. Oke, kalau seperti itu baik.
kalau anak-anak di level yang tadi disebutkan kan idealnya itu kita bisa katakan levelnya 10 ya Pak Cep. Terus anak-anak yang belum paham kita katakan itu mungkin levelnya 1. Nah, kalau menurut perbandingan seperti itu, menurut Pak Acep nih, anak-anak di kelas Pak Acep ini sekarang berada di level berapa itu Pak Cep? Kalau saya amati beragam sekali Pak Budi untuk murid-murid di kelas 2 dalam memahami perkalian. Ada yang menurut saya itu di level sama sekali belum paham bagaimana caranya mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level bisa menggunakan perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya itu belum benar, jadi masih salah Pak gitu. Kalau menurut saya jika dirata-ratakan murid saya itu mungkin berada di level 5 Pak. Oke. Kalau menurut Pak Acep, anak-anak di kelas 2 itu berada di level 5 ya Pak Acep. Nah, untuk memahami materi perkalian, apakah ada kemungkinan untuk murid-murid Pak Acep itu bisa naik level sampai level 10 Pak Acep? Bisa dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti anak-anak sudah paham, jadi mereka sudah bisa tadi tahapan-tahapannya, sehingga jika hasilnya sudah benar berarti mereka itu sudah berada di level 10 begitu Pak. Oh iya, berarti bisa ya kalau berada di level 10 nantinya. Nah, sekarang menurut Pak Acep nih ya, apa yang Pak Acep bisa lakukan untuk membantu murid-murid Pak Acep tadi supaya levelnya itu level dalam memahami perkalian tersebut, apakah bisa dilakukan apa gitu oleh Pak Acep? Sebenarnya itu juga masih saya pikir Pak Budi, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya paham materi perkalian ini. Sebenarnya saya ada beberapa ide nih Pak. Wah, ide apa nih Pak Cep? Mungkin bisa diceritakan disampaikan Pak Cep. Jadi begini, saat saya mengajar kemarin, saya akan menggunakan metode ceramah, kemudian menulis contoh mengerjakan perkalian. Murid-murid saya diberi soal untuk dikerjakan. Nah, setelah saya renungkan, murid-murid saya itu bisa memahami sesuatu dengan mudah dengan menggunakan benda konkret atau benda nyata. Nah, jadi saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret serta menyenangkan. Kemudian dalam menjelaskannya, mungkin saya bisa menayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulang itu. Kemudian bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu atau biji kacang yang bisa dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid nanti memainkan game, begitu Pak Budi. Wah, bagus itu Pak Cep. Namun ini Pak Cep, tadi kan Pak Cep akan menggunakan game ya. Saya penasaran nih. Bisa diceritakan game seperti apa atau permainan seperti apa yang dimainkan oleh murid-murid Pak Cep nanti? Jadi untuk rencananya begini, saya rencanakan main gamenya itu habiskan tentakel Pak. Jadi saya membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan nanti saya tempelkan di gambar gurita untuk menjadi tentakelnya. Kemudian murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu, lalu mengerjakan perkalian menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu atau biji kacang. Jika anak-anak sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka akan dibawa oleh guru dan diperlihatkan ke saya. Kemudian jika jawabannya benar, maka murid-murid bisa mengambil soal yang ada di tentakel kita itu. Ide saya seperti itu Pak Budi. Oke, menarik ini Pak Cep ya. Jadi itu ya rencana Pak Cep ya, bagus tuh Pak Cep, bagus. Lalu mungkin begini Pak Cep, ya, di ukuran keberhasilan dari rencana aksi Pak Cep tentang permainan dan metode tadi, mungkin bisa dijelaskan ukurannya seperti apa Pak Cep? Kalau menurut saya untuk keberhasilan itu dari rencana saya itu Pak. Jadi murid-murid ini dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar gitu Pak. Oh, berarti ukuran keberhasilannya ketika murid-murid bisa mengerjakan soal dengan benar. Dan menurut Pak Acep nih ya, apa ada kendala gitu dalam rencana aksi yang akan diterapkan dalam pengembangan pembelajaran itu? Kalau untuk kendalanya
soalnya waktu Pak, jadi saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan media-media nanti. Saya butuhkan untuk pembelajaran dan juga membutuhkan lokasi yang luas supaya murid leluasa dalam bermain game. Itu Pak. Oke, jadi setiap ada rencana pasti ada kendala-kendala tentu ya Pak Acep nih. Oke, mungkin menurut Pak Acep nih ya, memerlukan waktu dan memerlukan tempat yang luas itu kira-kira perlu beberapa lama atau berapa, gimana bisa dijelaskan lebih jauh gitu untuk itu, lalu solusinya seperti apa untuk luas dan tempat gitu. Jadi begini, karena kan pembelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi ya Pak, jadi saya kira cukup waktunya untuk menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang. Nanti saya akan siapkan langkah-langkah pembelajarannya. Saya membuat RPP, kemudian menyiapkan media gamenya. Saya rasa cukup untuk mempersiapkan 3 hari. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya akan setting kelas Pak. Meja dan kursi itu saya pinggirkan dulu sehingga ruangan yang menjadi lapang di tengah itu kan nanti jadi luas karena meja kursinya di. Jadi anak-anak itu bisa mengerjakan game, habiskan tentakel, terus menghitung benda nyata yang disediakan, sehingga mereka itu nanti lebih leluasa dalam bergerak gitu Pak. Oke, bagus itu ya. Jadi sudah terpikirkan solusinya seperti apa. Nah, untuk merencanakan hal tersebut mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Acep untuk mempersiapkan semuanya? Ada Pak. Saya akan berdiskusi dengan Pak Ade sebagai salah seorang guru yang juga sahabat saya untuk mendiskusikan tentang rencana aksi saya ini supaya nanti kami bisa saling berkolaborasi bersama Pak Ade sehingga nanti Pak Ade juga bisa menerapkan di kelasnya seperti yang saya lakukan gitu Pak. Oh iya, baik. Bagus ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan Pak Ade ya tadi ya. Kira-kira nih kapan nih Pak Acep mau menerapkan tersebut itu? Nanti hari Kamis Pak. Baik Pak Acep ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, saya ingin mereview nih hasil obrolan kita hari ini. Yang pertama mungkin apa yang telah didapatkan oleh Pak Acep dalam sesi berbincang-bincang nih, walaupun kita berbincang-bincangnya santai gitu. Mungkin sudah mendapatkan apa dari obrolan kita hari ini? Jadi kan saya awalnya bingung Pak Budi tentang masalah murid-murid. Saya yang tidak paham tentang perkalian dalam pelajaran matematika. Tapi setelah berdiskusi dengan Pak Budi, sekarang jadi tahu nih, bisa menemukan apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas nanti Pak, sehingga murid-murid saya bisa paham dengan menggunakan media konkret yang tadi sudah saya jelaskan dengan Pak Budi. Kemudian menggunakan tip dalam penjelasan saya itu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan Pak Ade, teman saya. Jadi saya sekarang ini merasa lebih semangat gitu Pak Budi. Oh siap, keren Pak Acep ya. Oke, karena mungkin Pak Acep sudah bisa menemukan solusi tentang masalah yang dialami oleh Pak Acep, mungkin kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan. Kebetulan waktunya juga saya akan ada kegiatan yang lain mungkin ya Pak Acep ya, jadi mohon maaf nggak bisa panjang-panjang nih. Oke, mungkin kalau nanti Pak Acep mempunyai kesulitan atau kebingungan, bisa hubungi saya lagi. Insya Allah saya akan siap membantu Pak Acep. Oh iya, siap Pak Budi. Jadi saya tambah semangat nih, dan saya juga akan senang sekali apalagi Pak Budi sudah memberikan kesempatan saya nanti misalkan kalau butuh sesuatu boleh berdiskusi lagi. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama Pak Acep, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan Pak Acep nanti bisa bercerita secara yang seru-seru, oke ya? Ya, terima kasih Pak Budi. Oke, sama-sama. Baik Pak Budi, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Acep ya? Apakah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Bu, saya melakukan coaching dengan Pak Acep berjalan dengan lancar Bu Nena. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi nih, ada beberapa yang mau saya tanyakan nih Pak Budi, boleh tidak?
Boleh. Silahkan Bu Nena, silahkan. Terima kasih apa ya. Untuk pertanyaan pertama nih, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Untuk indikator yang saya inginkan tadi selama saya melaksanakan coaching bersama Pak Acep, saya melakukan tahap-tahapan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian coach bisa merencanakan aksi serta bertanggung jawab. Selanjutnya saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach serta saya hadir secara penuh. Nah, selanjutnya coach bercerita tentang permasalahannya, Bu Nena. Nah, baik, alhamdulillah Pak Budi ya. Jadi Pak Budi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Jadi ada beberapa catatan nih Pak Budi ya. Yang pertama nih, tadi Pak berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kepada Pak Acep pastinya. Berikutnya sudah melaksanakan identifikasi atau mengidentifikasi permasalahan dari coach. Kemudian Pak Budi juga sudah mengarahkan untuk membuat rencana aksi dari Pak Acep. Dan lagi Pak Budi sudah berhasil dalam menentukan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan nanti itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya Pak Budi ya. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan Pak Budi dengan Pak Acep. Pak Budi sudah ada dan hadir penuh. Jadi Pak Acep ini sudah mendengarkan aktif dan Pak Budi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya nanti Pak Budi, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini nih? Oke, baiklah. Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan ke depan, jadi saya ingin memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Selain itu, saya ingin terus mempraktekannya sehingga dalam kehidupan pendidikan itu bisa lebih baik. Begitu, Bu. Baik, luar biasa sekali nih Pak. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Pak Budi ya. Iya, terima kasih Bu Nena, terima kasih. Nah, terima kasih juga Pak Budi hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Pak Budi ya. Iya Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak Budi. Sama-sama. Pak Budi. Waalaikumsalam Bu.